Struktur siklus akuntansi sektor pemerintah adalah rangkaian proses yang dilalui, mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Tahap 1. Pencatatan transaksi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkup pemerintah, baik pusat maupun daerah, maupun desa harus didukung dengan bukti sah seperti surat perintah membayar, SPM, surat perintah pencairan dana, SP2D, kwitansi, maupun kontrak. Pencatatan transaksi dilakukan dengan menggunakan dua basis akuntansi, yaitu basis kas untuk penyusunan laporan, realisasi anggaran, LRA, dan basis akrual untuk laporan keuangan lainnya seperti neraca dan laporan operasional. Tahap 2. Penggolongan atau posting ke buku besar. Proses ini menggunakan bagan akun standar, BAS, yang berlaku nasional. BAS ini mengatur klasifikasi akun pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, hingga ekuitas dana. Dengan penggolongan yang seragam, informasi keuangan dapat dibandingkan antar entitas pemerintah. Tahap 3. Penyusunan neraca saldo, yaitu ringkasan dari saldo semua akun dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Berfungsi untuk memeriksa keseimbangan antara sisi debit dan kredit, sekaligus menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Namun, sebelum laporan keuangan dilakukan penyesuaian, di mana akun-akun yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya disesuaikan. Misalnya pencatatan beban yang masih harus dibayar atau pengakuan penyusutan aset tetap, agar sesuai dengan basis akrual yang dianut dalam SAP. Setelah penyesuaian dilakukan, disusunlah neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini, pemerintah kemudian menyusun laporan keuangan yang terdiri atas 7 komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, LEPSAL, laporan operasional, LO, laporan perubahan ekuitas, LPE, neraca, laporan arus kas, LAK, serta catatan atas laporan keuangan, CALK. Setiap laporan memiliki fungsi khusus. Misalnya LRA untuk menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja, LO untuk mencerminkan kinerja operasional pemerintah, serta neraca untuk memperlihatkan posisi keuangan pada akhir periode. Tahap terakhir, penutupan buku, closing, di mana akun-akun nominal seperti pendapatan, belanja, dan transfer ditutup agar saldo akun tersebut kembali nol di awal periode berikutnya. Sementara itu, akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas tetap dilanjutkan ke periode berikutnya. Hasil laporan keuangan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sebelum disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Ciri khas siklus akuntansi sektor pemerintah. Pertama, penggunaan dual basis. B. Entitas pelaporan akuntansi sektor pemerintah adalah unit organisasi pada pemerintah yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, SAP. Merupakan pemegang mandat pengelolaan keuangan negara, daerah atau desa, sehingga wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Pemerintah pusat merupakan entitas pelaporan utama. Melalui Kementerian Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP. LKPP ini bersumber dari laporan keuangan seluruh kementerian lembaga, KL, yang ada. Setiap KL bertindak sebagai entitas akuntansi yang menyampaikan laporan keuangannya ke Kementerian Keuangan. Dengan demikian, LKPP menggambarkan pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, secara menyeluruh. Tingkat daerah terdapat pemerintah provinsi serta pemerintah
Kabupaten kota sebagai entitas pelaporan. Pemerintah provinsi menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD, tingkat provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten kota menyusun LKPD masing-masing. Laporan ini mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan, anggaran pendapatan, dan belanja daerah, APBD. Sama seperti di pusat, laporan keuangan daerah juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan menjadi dasar bagi kepala daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dalam sidang DPRD. Pemerintah desa juga termasuk dalam entitas pelaporan. Karena desa merupakan pemerintahan dalam NKRI yang mengelola dana negara. Tingkat desa melalui APB desa. Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi ABP desa yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah kabupaten kota. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, juga menjadi entitas pelaporan. Walaupun BUMN dikelola dengan prinsip korporasi dan tunduk pada standar akuntansi keuangan, SAK. Pada konteks sektor publik, BUMN dianggap sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, laporan keuangan BUMN tetap berperan dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Serupa dengan BUMN, terdapat juga Badan Usaha Milik Daerah, BUMT. Wajib menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen serta dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama. Tingkat desa kini berkembang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, sebagai badan usaha yang dibentuk untuk mengelola usaha yang dilakukan oleh desa. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya kepada pemerintah desa dan masyarakat. Desa melalui mekanisme musyawarah desa. Peran BUMDes sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat desa serta pemanfaatan dana desa yang bersumber dari APB desa. Masing-masing entitas memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, baik SAP maupun SAK, sesuai karakteristiknya.